Bioenergi atau biomas energi didefinisikan sebagai energi yang bersumber dari bahan organik. Biomasa digunakan sebagai bahan baku terbarukan dengan sumber yang mudah didapatkan. Bahan-bahan organik dapat berasal dari tumbuhan maupun hewan, termasuk limbah dan residunya. Limbah dan residunya masing-masing disebut dengan biomasa. Material tersebut merupakan bahan berbasis karbon yang bereaksi dengan oksigen dalam pembakaran dan proses metabolisme alami untuk melepaskan panas. Bahan baku tersebut merupakan hasil bahan alam yang tersedia dan merupakan hasil dari proses fotosintesis. Proses fotosintesis pada tumbuhan mengolah energi matahari dengan mengubah karbon dioksida atau CO2 dari udara O2 dan air H2O menjadi karbohidrat dan minyak serta senyawa kompleks yang kaya akan karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbon yang akannya energi, minyak, dan serat dapat dipanen dan digunakan untuk berbagai jenis bioenergi. Penggunaan bioenergi dimasukkan pula untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Emisi berisi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai tanaman yang dapat tumbuh dengan mudah. Penggunaan tanaman tersebut juga dapat membantu meningkatkan keuntungan bagi industri pertanian. Bioenergi seiring dengan perkembangan teknologi dapat dengan segera menjadi bentuk yang modern. Aplikasi bioenergi dibagi atas 3 bagian besar. Yang pertama ada biofuels, biomasa yang dapat diubah menjadi bahan bakar cair untuk transportasi. 2 jenis biofuel yang paling umum digunakan yaitu bioetanol dan biodiesel. Etanol merupakan jenis alkohol yang dapat ditemukan dalam bir dan anggur. Etanol banyak digunakan sebagai tambahan bahan bakar untuk mengurangi karbon monoksida kendaraan dan emisi penyebab asap bagi mesin-mesin pabrik yang lain. Selanjutnya yaitu biodiesel, dibuat dengan menggabungkan alkohol atau metanol dengan minyak sayur atau lemak hewan. Hal ini digunakan pula untuk mengurangi emisi kendaraan, dapat mencapai 20% atau dalam bentuk murni sebagai bahan bakar alternatif terbarukan. Biodiesel dari mikroalga spesies Cholera spp. Mikroalga disaring, dikeringkan, dan diekstraksi. Hasil ekstraksi berupa minyak kasar yang harus dipisahkan menggunakan pelarut heksan atau dietil ether. Pemurnian lebih lanjut dengan proses transestrifikasi. Yang selanjutnya yaitu biopower. Biopower didefinisikan sebagai pengubahan biomasa secara langsung dengan proses pembakaran menjadi bahan bakar gas atau minyak untuk menghasilkan listrik. Sampai saat ini terdapat 6 sistem utama dalam metode penggunaan biopower. Yang pertama, direct fired system. Sebagian besar pembangkit biopower di dunia menggunakan sistem ini. Pembangkit biopower dengan sistem direct fired ini menggunakan sistem yang menyerupai pembangkit listrik konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil. Biomasa yang digunakan sebagai bahan bakar kemudian dipanaskan dalam katel uap raksasa untuk menghasilkan uap bertekanan tinggi. Uap yang timbul kemudian dialirkan menuju turbin-turbin uap yang memiliki bilah-bilah turbin aerodinamis. Pergerakan uap pada bilah-bilah turbin tersebut menyebabkan turbin berputar. Putaran yang dihasilkan oleh turbin-turbin uap dihubungkan dengan generator listrik dan diubah menjadi energi listrik. Biopower yang bergerak dengan sistem direct fired ini dapat menghasilkan tenaga listrik dalam kisaran 20-50 mW. Kisaran atau jumlah daya listrik yang dihasilkan ini yang jauh dari pembangkit tenaga listrik batu bara 100-1500 mW lebih sering disebabkan karena pasokan biomasa yang tersedia untuk biopower lebih sedikit dibandingkan untuk pertanian.
Peningkatan efisiensi yang muncul berupa perbaikan komponen dan kemampuan peralatan untuk menghasilkan daya yang lebih besar belum dapat segera terrealisasikan karena besarnya energi yang dihasilkan tidak sebanding dengan harga yang dikeluarkan untuk pengadaan bahan baku biomasa tersebut. Efisiensi pembangkit biomasa telah dapat ditingkatkan hingga 40% dalam skala uji laboratorium, meski tingkat efisiensi pabrik yang ada masih rendah, yaitu sekitar 20%. Yang selanjutnya yaitu ada co-firing system. Sistem co-firing merupakan perpaduan antara metode pembangkit listrik konvensional dengan pembangkit listrik yang menggunakan sumber-sumber biomasa. Sistem ini melibatkan biomasa untuk menggantikan sebagian batu bara yang terdapat pada tungku pembangkit listrik. Biaya yang tidak sedikit untuk membangun pembangkit biopower yang baru dapat ditekan dengan menggunakan sistem ini. Peralatan-peralatan dan komponen-komponen yang terdapat pada pembangkit listrik batu bara dapat digunakan tanpa memerlukan biaya modifikasi yang besar. Selanjutnya yang ketiga ada gasification system. Sistem gasifikasi menggunakan suhu tinggi dan lingkungan yang meski oksigen dalam suatu mekanisme tertentu untuk mengubah biomasa menjadi gas campuran hidrogen, karbon monoksida, dan metana. Biomasa padat yang terdapat dalam lingkungan oksigen yang terbatas dapat dengan mudah rusak dan terbakar. Sistem ini biasanya digunakan dengan menggabungkan turbin uap untuk menghasilkan listrik. Efisiensi sistem ini dapat mencapai 60%. Sistem ini biasanya terdapat berdampingan dengan sistem pembakaran batu bara atau gas alam dan digunakan untuk menambah pengapian atau menaikkan kemampuan pembakaran pada sistem pembakaran tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu anaerobic digestion system. Pembangkit biopower dengan sistem anaerobic digestion melibatkan penggunaan bakteri untuk menguraikan bahan organik tanpa adanya oksigen. Penguraian bahan organik tersebut menghasilkan gas metana yang dapat digunakan sebagai sumber energi. Metana yang digunakan sebagai sumber energi nyaris tanpa jeda dan energi dapat dikonversikan menjadi energi listrik. Metana sebagian besar digunakan dalam tabel uap yang menghasilkan uap untuk pembangkit listrik atau untuk proses industri. Penggunaan gas metana dalam bentuk mikroturbin dan sebagai sel bahan bakar termasuk contoh yang paling mutakhir. Mikroturbin memiliki daya luaran hingga 500 kW. Metana yang difungsikan sebagai sel bahan bakar dapat terus berfungsi menghasilkan listrik selama gas metana masih dihasilkan. Selanjutnya yang kelima yaitu pirolisis system. Biopower dengan sistem pirolisis dapat berjalan ketika biomasa dipanaskan dalam ketidakadaan oksigen. Biomasa tersebut kemudian dapat berubah menjadi cairan yang disebut minyak pirolisis yang dapat dibakar seperti minyak bumi untuk menghasilkan listrik. Selanjutnya yang keenam yaitu small modular system. Sistem small modular menggunakan beberapa teknologi yang sama disebutkan sebelumnya dengan menggabungkan beberapa metode, tetapi pada skala penggunaan yang relatif lebih kecil, misalnya pada desa, industri pertanian, dan industri-industri kecil yang lainnya. Sistem ini dapat digunakan di wilayah-wilayah terpencil dengan kelangkaan listrik tetapi memiliki biomasa yang melimpah. Selanjutnya, pengaplikasian bioenergi yang ketiga yaitu bioproduk. Bioproduk didefinisikan sebagai bahan-bahan yang dibuat dengan biomasa atau produk berbasis organisme. Bioproduk tidak hanya dibuat dari sumber energi yang terbarukan, tetapi juga hanya memerlukan sedikit energi dari produk yang bersumber dari minyak bumi. Para peneliti menemukan bahwa mekanisme yang terdapat dalam pembentukan biofuel pada tanaman juga dapat digunakan untuk membantu atau membuat anti beku, plastik, lem, pemanis buatan, dan gel untuk pasta gigi. Bioproduk yang penting dihasilkan dari biomasa adalah karbon monoksida dan hidrogen. Gas ini biasa disebut gas biosintesis campuran.
Gas biosintesis dapat digunakan dalam pembuatan plastik dan asam yang dapat digunakan dalam pembuatan film fotografi, tekstil, dan kain sintesis. Bioproduk yang lainnya adalah fenol. Fenol dapat diekstrak dari minyak pirolisis pada pirolisis sistem. Fenol digunakan untuk membuat lem kayu, plastik, dan penyekat busa. Ketersediaan biomasa sebagai bahan baku cukup melimpah di alam. Biomasa berupa material-material organik dapat berupa pohon-pohon, tanaman pertanian, atau sisa-sisa bagian tanaman, bagian-bagian hewan, dan lain sebagainya. Produksi bioenergi dapat dimulai dari bahan baku apa saja yang tersedia melimpah di wilayah sekitar. Karenanya, pertimbangan bahan baku tersebut menjadi pertimbangan yang utama. Bahan baku yang tersedia memiliki keuntungan masing-masing. Selain faktor geografis di mana bahan baku tersebut mudah didapatkan, faktor-faktor seperti beberapa banyak biomasa yang dapat dihasilkan, kualitas dan jenis tanah yang diperlukan, pemasukan air dan unsur hara, kepadatan energi, biaya produksi, dan lain sebagainya. Perkembangan bioenergi. Bioenergi yang diproduksi dari perkebunan, sereal, dan tebu merupakan sumber bioenergi generasi pertama atau First Generation Biofuels atau FGB. Produksi dalam jumlah besar dari sumber bioenergi tersebut dapat menggantikan sumber energi fosil secara kompetitif. Tetapi ada beberapa keterbatasan seperti perlunya input pendukung produktivitas pertanian yang intensif, persyaratan lahan yang cocok, dan adanya kompetisi antara kebutuhan akan bahan makanan dengan kebutuhan akan sumber bioenergi tersebut. Dengan demikian, meskipun merupakan sumber energi terbarukan, FGP ini bukanlah merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi permintaan energi yang ada.